Hai, kembali lagi dengan saya, Aura. Kali ini saya bakal bahas salah satu filsuf yang paling berpengaruh banget nih di Barat. Dan filsuf ini itu divonis hukuman mati meminum racun. Ada yang tahu dia siapa? Sokrates, Kak. Yap, Socrates. Jadi kali ini aku bakal bahas tentang Socrates ya. Referensi yang aku gunakan yaitu buku ini, Filsafat Umum, yang ditulis oleh dosen aku, Pak Ibad. Kebetulan di covernya itu ada gambar Socrates ya. Nah, di buku ini tuh banyak banget bahas filsuf-filsuf lain gitu, nggak hanya Socrates aja. Dan gak hanya filsuf aja gitu, tapi bahas aliran filsafat, metode filsafat, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini aku bakal khususkan untuk bahas tentang Socrates. Jadi, siapa sih Socrates itu? Socrates itu adalah seorang guru di Athena. Nah, dia ini dilahirkan di keluarga yang sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai pemahat patung dan ibunya berprofesi sebagai seorang bidan. Socrates ini menarik ya bagi saya, karena yang pertama, di filsuf-filsuf sebelumnya gitu kan, kayak Thales itu katanya elemen dasar yang paling penting tuh alam gitu. Terus kata Anaximandros, elemen dasar yang paling penting yaitu udara gitu. Jadi filsuf-filsuf sebelumnya tuh lebih bahas ke alam gitu, berbeda dengan Socrates yang lebih mengarah kepada manusia, etika, dan pengalaman hidup. Itu yang pertama yang menarik. Dan yang kedua, tadi kan Socrates ini kan adalah seorang guru. Yang menariknya adalah ternyata selama dia mengajarkan ilmu pengetahuan, selama dia mengajarkan murid-muridnya gitu, dia itu nggak pernah memungut biaya sepeser pun gitu, jadi alias gratis. Nah, jadi Socrates tuh kayak mengajar filsafat, mendatangi masyarakat-masyarakat dan berkumpul untuk itu mengajarkan filsafat dengan gratis gitu. Nah, hal ini mengakibatkan kecurigaan orang lain gitu. Jadi sehingga pada saat itu kayak ada nih orang yang fitnah Socrates. Kayak Socrates tuh dituduh katanya dia itu menyebarkan ilmu-ilmu yang bahaya gitu, ilmu-ilmu yang sesat, ilmu-ilmu yang bakal merusak jati diri bangsa gitu, jati diri kaum muda itu katanya. Nah, padahal kan Socrates tuh nggak ngebahas hal-hal yang kayak gitu ya. Bahkan Socrates tuh penting gitu, kayak bahas tentang filsafat-filsafat kayak gitu yang sangat berguna banget ya buat masyarakat kala itu. Dan karena tadi gitu, karena dipitnah tadi, Socrates itu divonis hukuman mati. Dan hasil votingnya itu sebanyak 280 orang itu setuju gitu, setuju Socrates dihukum mati. Dan sebanyak 220 orang itu nggak setuju kalau Socrates itu dihukum mati. Dan pada akhirnya sesuai dengan hasil voting, Socrates divonis hukuman mati dengan meminum racun. Nah, kalau dipikir-pikir gitu ya, Socrates bisa aja gitu minta bantuan orang-orang gitu buat nyelamatin dia, atau bahkan murid-muridnya atau orang-orang terdekatnya gitu. Tetapi pada saat itu Socrates tuh bener-bener kayak nerima aja, ya udah gitu. Padahal kan dia bisa juga gitu kan bilang kalau saya tuh nggak bersalah. Intinya Socrates tuh bisa gitu membela diri. Tapi yang dilakukan Socrates saat itu tuh ya udah gitu, menerima aja hasil vonisnya dan dia dihukum mati gitu dan meninggal juga gitu. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa Socrates ini adalah orang yang ikhlas, penyabar, tanggung jawab, dan juga pemberani gitu. Nah, selain itu Socrates ini berpenampilan sederhana guys. Jadi dia itu kalau kemana-mana pakai pakaian sederhana, bahkan dia tuh nggak pakai alas kaki. Ya, mungkin kalau zaman sekarang kan udah nggak mungkin gitu ya, pasti banyak yang udah pakai alas kaki gitu. Dan selain itu juga Socrates ini menyebarkan menyebarkan ilmu pengetahuan filsafat ini dengan salah satu metode yang namanya itu dialektika. Apa sih dialektika itu? Jadi dialektika itu adalah berdialog atau bercakap-cakap gitu. Jadi Socrates itu mendatangi masyarakat, kemudian mengajarkan ilmu pengetahuan dengan cara ngobrol, dengan cara berdiskusi gitu. Jadi enggak hanya satu arah aja gitu, tapi dua arah, adanya timbal balik antara Socrates dengan murid-muridnya gitu. Nah, selain itu juga ada nih yang bilang katanya Socrates ini adalah orang yang paling bijak gitu di Athena. Nah, karena Socrates ini nggak percaya gitu bahwa dia tuh orang bijak, jadi Socrates mendatangi orang-orang yang dianggap bijak itu di Athena. Dia mendatangi orang yang bijak itu satu persatu, dia menanyakan beberapa hal gitu tentang filsafat. Intinya dia berdiskusi gitu tentang filsafat itu, dan ternyata apa yang dia bicarakan, apa yang dia diskusikan itu, dia tuh nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari si orang-orang bijak itu. Nah, dari situ Socrates menyimpulkan bahwa ya, dia atau Socrates itu adalah orang yang paling bijak, karena dia itu tahu kalau dia tuh gak bijak, dan orang yang bijak itu gak tahu kalau orang itu gak bijak gitu, kata Socrates. Nah, biasanya nih ya, kalau Socrates tuh kalau lagi ngobrol nih berdialektika gitu dengan muridnya, Socrates itu biasanya nanya gini,
mengapa sesuatu ini begini 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 gitu, apa artinya jika ini gini gini, jika A jika B, kayak gitu. Dan itu terus begitu gitu. Dan apa namanya, Socrates ini juga punya prinsip bahwa tugas dia itu bukan menjawab pertanyaan, tetapi melahirkan pertanyaan. Nah, ini dia analogikan dengan seorang bidan. Jadi gitu. Kalau misalnya sedang berdiskusi nih dengan Socrates, Socrates itu gak pernah memberikan jawaban yang pasti gitu, tapi membantu untuk melahirkan ilmu pengetahuan yang baru gitu. Kemudian Socrates itu biasanya kalau lagi berdialog nih ya, berdiskusi dengan muridnya atau dengan orang lain, Socrates tuh pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak paham tentang apa yang sedang dibicarakan. Padahal Socrates tuh tahu, bahkan paham banget nih soal ini. Itu tuh sengaja Socrates lakukan supaya tahu gitu si lawan bicaranya itu pemahamannya sampai mana sih gitu, apa aja sih yang dia tahu. Jadi itu tuh kayak mancing lawannya buat ngejawab apa yang Socrates tanyakan gitu. Dan apa lagi ya, oh iya, kata Socrates nih ya, tujuan hidup manusia itu yang pada akhirnya itu adalah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan di sini tuh nggak hanya apa ya namanya, kalau misalnya saat ini kan kebahagiaan itu adalah sebuah kesenangan. Nah, kalau zaman dulu kebahagiaan itu adalah kesempurnaan gitu. Dan menurut aku ini juga masih relevan ya sampai saat ini. Ya emang gitu, tujuan hidup manusia pada akhirnya adalah kebahagiaan. Nah, jadi itu yang bisa aku sampaikan tentang Socrates ya. Halo Ra, jadi dari tadi aku dengerin pembahasan kamu, aku mau nanya nih, kelebihan dari Socrates tuh apa aja sih? Hai, terima kasih ya pertanyaannya. Ya, Socrates pasti punya kelebihan ya. Kelebihan pertama yaitu tadi ya, Socrates tuh punya metode filsafat yaitu dialektika. Dan menurut saya metode ini tuh efektif karena mendorong kita untuk berpikir kritis gitu. Dan mendorong kita juga untuk jauh lebih memahami apa yang sedang kita bicarakan gitu. Yang kedua, Socrates ini adalah orangnya tuh berusaha untuk mencari kebenaran gitu. Jadi kadang Socrates tuh gak percaya gitu dengan yang ilmu pengetahuan yang sudah ada gitu. Jadi berusaha untuk mempertanyakan dan mempengaruhi orang lain juga untuk memiliki pemikiran yang sama gitu. Yang ketiga, Socrates ini punya apa ya namanya, fokus kepada moral dan etika gitu. Jadi Socrates ini percaya bahwa kebijakan itu adalah kunci utama untuk hidup yang baik. Dan yang terakhir yaitu Socrates ini sangat berpengaruh banget ya di filsafat barat, terutama melalui murid-muridnya yaitu Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ada kelebihan pasti ada kekurangannya juga kan. Kalau kekurangannya apa aja? Iya benar, ada kekurangannya juga ya. Jadi yang pertama, Socrates itu nggak pernah nulis teori tentang dia pribadi gitu. Jadi apa yang sedang kita pelajari sekarang ini, yang kita tahu saat ini, itu tuh dari murid-muridnya, dari Plato. Makanya saya kepikiran gitu, kayak apa yang sedang saya pelajari sekarang tuh beneran pemikiran asli dari Socrates atau bentuk interpretasi dari para murid-muridnya gitu kan. Kemudian selanjutnya metode dialektika yang tadi gitu, meskipun efektif itu untuk mendorong kita berpikir kritis, tapi bagi sebagian orang itu tuh malah membingungkan gitu, karena bakal timbul banyak pertanyaan. Jadi ibaratnya kalau kita nggak tahu, kita kan nanya gitu kan, tetapi dibalas dengan pertanyaan lagi, dan itu bisa membingungkan kita dan bahkan bikin kita frustasi juga gitu. Nah, yang ketiga yaitu kontroversial. Jadi cara pandang Socrates, gitu, pemikiran Socrates, apa yang dia sampaikan, metode yang dia gunakan, dan lain sebagainya, itu tuh mengakibatkan kontroversial di Athena dulu gitu. Dan itu kan mengakibatkan tadi ya, Socrates tuh divonis hukuman mati gitu. Dia minum racun dan kemudian pada akhirnya beliau meninggal gitu. Dan yang terakhir, Socrates ini kekurangannya enggak menyediakan jawaban yang pasti gitu kan. Jadi Socrates ini lebih fokus ke pemecahan masalah, berasumsi soal A, B, C dengan hipotesis gitu, sehingga nggak ada pengetahuan konkretnya yang pastinya gitu. Makanya bagi sebagian orang nih kadang bingung gitu, apa namanya, jawaban yang pasti itu kayak gimana gitu kan. Karena kan tadi kan Socrates itu punya prinsip, dia itu hanya membantu melahirkan ilmu pengetahuan, gak menjawab pertanyaan itu gitu. Gimana? Oke, makasih banyak ya Ra. Iya, sama-sama, semoga bermanfaat ya. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang Socrates ya. Banyak sekali yang bisa kita ambil dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan aku bakal akhiri video ini dengan quotes dari Socrates, yaitu I know that I know nothing gitu.
saya tahu kalau saya itu nggak tahu apa-apa.